Selamat malam Bapak Ibu semuanya, selamat bergabung di Entrepreneurs Meetup, persembahan dari Ciputra Entrepreneurs Club. Salam Entrepreneur. Baik, terima kasih saya ucapkan bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar kita malam hari ini. Apa kabar semuanya? Wow, luar biasa. Saya harapkan buat Bapak Ibu semua yang hadir di webinar malam hari ini, kita sehat selalu, bahagia selalu. Dan untuk acara di malam hari ini, temanya sangat menarik, yaitu adalah jaga usus, jaga hidup, deteksi dini kanker usus itu penting. Baik, acara Entrepreneurs Meetup ini adalah acara yang rutin diselenggarakan oleh Ciputra Entrepreneurs Club, di mana di hari ini nantinya kita akan mengundang narasumber yang sangat luar biasa untuk berbagi ilmu dan juga pengetahuan khususnya bagi para member yang bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club. Dan untuk narasumber kita malam hari ini ya, wow, ini ya ada dengan ya Dr. F. Siusanto Hadi, SPB, SU, BSPBD, yaitu adalah dokter spesialis bedah digestif dari Ciputra Hospital Surabaya. Kita sapa terlebih dahulu yuk. Halo, selamat malam dokter. Halo, selamat malam dokter. Sudah muncul. Apa kabar dok? Baik. Wow. Sehat. Wow, puji Tuhan. Sehat selalu ya dokter ya. Dan untuk di malam hari ini tema kita sangat menarik sekali ya dok, yaitu adalah jaga usus, jaga hidup, deteksi dini kanker usus itu penting. Karena untuk saat ini dokter banyak sekali usus itu bermula dari saluran pencernaan khususnya usus, betul ya dok ya? Ya, betul sekali. Wow, ya. Jadi tema yang di malam hari ini sangat menarik sekali. Jadi saya juga mau sampaikan bagi Bapak Ibu yang nanti hadir di webinar malam hari ini boleh mengikuti presentasi langsung dengan Dr. F. Siusanto Hadi yang nantinya bagi Bapak Ibu yang nantinya sampai dengan akhir akan mendapatkan e-certificate yang akan kita kirimkan ke emailnya. Baik, saya di sini berikan ke Dr. Siusanto ya untuk mulai presentasi. Silakan dok. Oke, selamat malam Mbak Natalia, selamat malam para pendengar semua yang berbahagia. Malam ini kita diajak oleh Ciputra sharing tentang masalah kanker usus. Ya, jadi sebelumnya perkenalkan saya, nama saya Dr. F. Siusanto Hadi, saya dokter bedah, konsultan bedah saluran cerna, ya di Ciputra Hospital. Jadi itu artinya digestif ya, digestif bahasa Indonesia pencernaan. Bahasa Surabayanya jeroan ya. Jadi saya bagian pencernaan. Nah, jadi kalau ada kelainan yang kalau bahasa Medannya apa? SP. Ya, jadi masalah liver, kandung pedu, batung pedu, usus buntu, kanker usus, kemudian sampai ke bagian paling akhir hemoroid, ambeien, itu bagian bedah saluran cerna ya. Jadi khusus saya mempelajari bedah saluran cerna. Oke, saya akan share screen. Izinkan saya. Gambarannya sudah terlihat? Sudah dok. Bentar, ya. Nah, saya akan mulai dengan beberapa kasus dulu ya. Ada 3 kasus yang salah satunya terjadi pada pagi hari ini ya. Nah, ini saya mendapat WA dari seorang teman telah berpulang ke rumah Bapak Maha Pengasih. Tuan, ini XXX 48 tahun. Semoga seluruh keluarga diberi kekuatan. Sebentar ya. Nah, keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas perawatan dan perhatian selama almarhum dirawat di Surabaya. Ya, jadi ini seorang laki usianya sekitar 40 tahunan
kebetulan masih saudara teman sejawat, dirujuk ke saya, beliau dari luar pulau, dirujuk ke saya karena BAB darah ambeien tidak kunjung sembuh, ya. Kemudian saya periksa di poli, ternyata saya dapatkan dari pemeriksaan itu BAB darah dan ada massa, ada kelainan di daerah anus paling bawah. Kemudian saya lanjutkan dengan kolonoskopi, ya, diteropong. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Setelah diteropong, kita lihat, jadi di dalamnya sudah ada cancer, ya, yang keluar darah. Kemudian kalau di CT scan itu kurang lebih seperti ini, ya. Jadi sudah ada penyebaran cancer yang ada di bawah sampai ke liver. Nah, itu. Jadi di sana didiagnosa, dibilang katanya ambeien terus, itu entah berobat kemana saya juga kurang tahu, dibilang penyakit ambeien terus, ya. Jadi ini sudah terlambat terdiagnosa, akhirnya sudah tidak bisa diapa-apakan, pulang ke sana dalam waktu tidak lebih dari sebulan beliau wafat. Nah, terus yang kedua, laki umur 37 tahun. Nah, ini suaminya WA saya, ini 2024 tahun lalu, ya. Selamat malam dokter, saya ini XXX mewakili istri saya, namanya ini, mohon maaf jika ada perkataan tindakan yang dirasa salah secara sengaja atau tidak sengaja. Nah, saya mengucapkan belasungkawa kepada suaminya. Jadi ini seorang pasien perempuan umur 37 tahun, dia datang dengan nyeri perut kanan atas, ya, nyeri terus berulang. Kemudian setelah saya lakukan pemeriksaan, saya dapatkan ternyata itu ada kanker di usus besar yang atas, ya. Kemudian saya operasi, kankernya itu sudah sampai mengakar ke dinding perut bagian dalam. Setelah saya operasi, kemudian kemo, kira-kira 3 tahun kemudian beliau ini wafat, ya. Nah, yang ketiga, ini seorang perempuan 75 tahun, kurang lebih 2 tahun yang lalu, anaknya WA saya. Setelah saya operasi, dokter kalau boleh tahu itu kankernya masih awal atau sudah lama, ya, apa itu baru bisa diketahui secara biopsi. Nah, ini perempuan 75 tahun, jadi sudah oma-oma, datang dengan keluhan kadang nyeri perut kanan bawah dan anemis, ya. HB-nya rendah sekali, katanya tidak ada gangguan buangan besar, tapi seringkali ngeluh nyeri. Kemudian saya lakukan pemeriksaan di kolonoskopi, CT scan, ternyata kanker di usus besar sebelah kanan. Kemudian saya lakukan operasi dan baik, sampai sekarang baik. Beberapa bulan yang lalu kami tim yang mengoperasi diundang ke rumahnya untuk ulang tahun ke berapa itu ya, ke 77 mungkin, ya. Nah, beliau dengan cucunya, dengan anaknya sedang ke Jerman, ya. Nah, kalau kita lihat ada 3 kasus yang semuanya punya 3 kesamaan. Jadi ketiga kasus tersebut mempunyai 3 kesamaan, ya. Pertama, semua terlambat terdiagnosis, ya. Dikira semua, yang pertama dikira ambeien, kemudian yang kedua dikira sakit mah, yang ketiga dikira usus buntu atau dikira masuk angin, sampai berlarut-larut, akhirnya sampai bertahun-tahun baru ketahuan kalau itu kanker, ya. Nah, kenapa bisa terlambat diagnosis? Karena semua terlambat mengenali gejala awalnya. Nah, akibatnya apa? Semua memakan biaya pengobatan yang besar, ya. Bayangin harus operasi, kemudian kalau sudah ada usia masuk ICU, kalau ada perdarahan bisa transfusi, masuk ICU, namanya lebih lama, bisa sampai 2 minggu setelah operasi, ya. Nah, kemudian ketiganya mempunyai kesamaan juga, salah satunya semua kehilangan momen-momen indah dalam hidupnya, ya. Jadi yang pertama itu masih muda, ya, masih muda belum menikah tapi sudah kena kanker dan meninggal, ya. Masa mudanya hilang, direnggut oleh kanker. Terus yang kedua, itu yang perempuan baru menikah sekitar kurang lebih 6-8 bulan, ya, baru menikah, jadi belum punya anak, jadi masih masa-masa indah dalam pernikahannya, tapi sudah terkena kanker dan meninggalkan dunia ini selama-lamanya, ya. Tentunya momen-momen indah itu kelewatan.
Dan yang ketiga, oma tadi pada waktu terdiagnosis, kemudian saya minta operasi, pada saat yang bersamaan itu salah satu cucunya yang satu-satunya yang tunggal itu sedang wisuda di Amerika, ya. Jadi bayangkan, mama ini melewatkan momen indah, dia tidak bisa melihat cucunya, satu-satunya cucunya untuk wisuda di Amerika, ya. Nah, oke. Nah, itu semuanya. Ketiga kasus tersebut punya 3 kesamaan, yaitu terlambat terdiagnosis, biaya pengobatannya besar, dan kehilangan momen indah bersama keluarganya. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang kanker usus besar, ya, ini saya kasih judul, kanker usus besar ini kills everything, jadi membunuh semuanya. Ya, nanti kita lihat kenapa membunuh semuanya. Ya. Kita lihat ada 2 kata di sini, kanker dan usus besar. Sebenarnya kanker itu apa sih? Ya. Nah, Bapak Ibu seringkali kanker, tahu kanker, tumor, apa bedanya kanker dengan tumor? Ya. Nah, kalau kita lihat setiap hari sel-sel dalam tubuh kita ini membelah diri, ada yang mati, ada yang tetap hidup, seperti itu. Ya. Semua terkontrol dengan baik sehingga jumlahnya tetap, ya, jumlahnya tetap. Jadi tidak ada yang tambah banyak, tidak ada yang tambah sedikit, ya. Nah, beda halnya dengan cancer, nanti kita lihat, ya. Kita semoga videonya bisa diterima Bapak Ibu. Nah, ini sel-sel yang normal. Kalau normal ada jangka waktu tertentu, dia membelah jadi 1 jadi 2 jadi 4, ada waktunya tertentu, ya. Waktunya itu tetap. Nanti sel-sel yang sudah tua akan mati, ya. Sehingga jumlahnya di tempat itu akan tetap terus, ya. Sel-sel yang baru menggantikan sel-sel yang lama dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu pembelahan yang normal, ya. Berbeda dengan kanker. Nah, ini kita lihat dalam jangka waktu yang sama, ya, kanker jadi 1 jadi 2 jadi 4, tapi 4 jadi tidak karu-karuan, bisa jadi 8 jadi 16, ya. Dan dia tidak mati, tambah lama tambah banyak, jadi tidak karu-karuan, dan waktunya cepat sekali, seperti itu kita lihat, ya. Nah, di sebelah kiri ini waktunya cepat sekali seperti itu. Akhirnya dia tumbuh berlebihan di organ tubuh kita. Nah, ini kalau kita lihat perbandingannya seperti ini. Misalnya hari pertama sel normal 1 menjadi 2. Nah, tapi sel kanker lihat ini sudah jadi 18, ya. 4, 18, 28, sedangkan sel normal baru 8, ini sudah jadi 100 sekian. Dan dia tidak ada yang mati mendesak sel-sel normal sekitarnya. Nah, yang sebelah kiri yang lebih kuning ini adalah jadinya namanya sel kanker. Ya. Nah, apa itu tumor? Tumor itu adalah kanker yang ganas. Ya, kalau kita kebentur, ya, kita kebentur meja, jatuh itu bengkak, itu juga namanya tumor. Kita ada seperti uji-uji, seperti andeng-andeng, itu juga namanya tumor. Ya, tapi kalau itu berubah jadi ganas, baru namanya cancer. Nah, sekarang usus besar ini di mana? Nah, usus besar adalah salah satu bagian dari usus kita, ya. Jadi kalau kita lihat, kita makan, masuk saluran cerna atas, kemudian ke lambung, kemudian usus halus, pencernaan, makanan diserap di sana, terus sisa makanan yang tidak bisa dicerna itu akan dibuang, airnya diserap lewat usus besar ini, ya. Nah, jadi usus besar ini yang banyak menampung sisa makanan yang tidak bisa dicerna, racun-racun tubuh yang dikeluarkan oleh makanan, di situ akan diterima di usus besar. Nah, di sanalah terjadi kontak paling lama dari bahan-bahan makanan, sisa-sisa metabolisme makanan tersebut yang nanti kelak akan memicu terjadinya kanker, ya. Usus besar terjadi seperti ini sampai berakhir di daerah anus, ya. Nah, kalau kita lihat kurang lebih seperti ini, ya. Ini adalah kanker usus yang dioperasi, dipotong,
normalnya dalamnya usus seperti ini, berlipat-lipat, kemudian ini ada beberapa tempat ini menjadi polip, kemudian dia berkembang menjadi berlebihan, disinilah menjadi kanker, ya, seperti itu. Ini kita lihat berbeda dengan sel, dengan struktur sekitarnya. Nah, inilah yang harus diambil nanti. Nah, kanker usus besar itu bisa terjadi di mana saja. Bisa terjadi di usus besar sebelah atas, usus besar sebelah tengah, usus besar sebelah kiri, dan usus besar yang ke arah anus, ya. Tapi paling sering terjadi di usus besar sebelah kiri ini, ya. Nah, gambarannya kurang lebih seperti ini. Kita lihat dari endoskopi. Kenapa sih penting kanker ini kita bahas? Nah, kalau kita lihat sampai dengan tahun terakhir, data 2022 ya, 2022, tetap dalam waktu 20 tahun terakhir ini, 20-25 tahun terakhir ini, tetap 3 penyakit ini yang merupakan penyakit yang mematikan. Nomor 1 jantung, kemudian nomor 2 kanker, nomor 3 adalah stroke. Ya, 3 penyakit ini selama 25 tahun terakhir tetap menduduki ranking penyebab kematian dan penyebab kesakitan terbesar di dunia. Ya. Nah, di antara kanker itu yang paling sering ini kurang lebih sama, yaitu kanker usus besar ini pada laki-laki maupun pada perempuan menempati ranking ketiga. Ya, sebelumnya kalau perempuan paling sering kanker payudara, kemudian kanker paru, kemudian kanker usus besar. Sedangkan kalau laki, kanker prostat, kanker paru, dan kanker usus besar. Ya, sama, kanker usus besar ini menempati urutan ketiga. Jadi laki dan perempuan kurang lebih sama terjadinya. Ya. Demikian juga kematiannya. Kanker usus besar ini nomor 3 penyebab kematian pada kanker tersebut. Apalagi kalau terlambat terdiagnosa seperti tadi. Ya. Nah, masalahnya dari sejak tahun 1990 sampai 2020, insiden atau kejadian penyakit kanker ini cenderung meningkat. Ya, dari tahun 1920 sampai 2020 ini data terakhir, kematiannya juga meningkat, kasus-kasus baru juga meningkat. Ya. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, yang menjadi masalah juga adalah setelah dilakukan penelitian dari tahun 1998 sampai 2019, ternyata insiden kanker pada usia muda, ya, umur 20 sampai 49, ini juga cenderung meningkat. Jadi tahun 98 sampai 2019 setelah diteliti, ternyata yang usia muda 20 sampai 49 tahun ini cenderung lebih banyak, ya. Kalau dulu saya belajar kanker itu terjadinya pada usia 60 tahun ke atas, sudah usia senior sekali, sudah sepuh sekali. Namun tren yang terjadi sekarang dalam waktu 20 tahun terakhir ini, trennya makin meningkat di antara usia 20 sampai 49 tahun. Jadi makin banyak yang usia muda, ya. Saya terakhir menemui kanker usia 22 tahun, ya. 22 tahun mungkin kelainan genetik, jadi ada kanker, terpaksa seluruh usus besarnya itu harus dipotong karena hampir seluruh usus besarnya itu menjadi kanker, ya. Dan kematiannya ini juga cenderung kurang lebih tetap. Nah, kalau kita bahas kembali ke cerita pengalaman saya yang tadi, ketiganya mempunyai penyebab yang sama, yaitu terlambat terdiagnosis. Nah, bagaimana kita tahu gejala awal, tanda dan gejala awal dari kanker tersebut, ya? Nah, sebenarnya ada 6 atau tepatnya 7 ya, ditambah genetik gejala awal dari kanker usus besar tersebut, ya. Saya singkat dengan kolon, ya. Kolon itu adalah bahasa Latin untuk usus besar. Jadi COLONC, ya. Apa itu? Kita lihat
ya. Yang pertama adalah change of bowel habit, ya. Yang pertama kita lihat adalah change of bowel habit. Jadi perubahan kebiasaan buang air besar, ya. Perubahan kebiasaan buang air besar tersebut meliputi apa saja? Meliputi perubahan warna, perubahan tekstur, perubahan keseringan atau frekuensi buang air besar, dan rasa tidak puas. Perubahan warna itu misalnya apa? Ya, tadinya warna kotoran kita kurang lebih kuning kecoklatan, kemudian berubah makin lama makin merah seperti itu. Ya, mungkin ada darah di sana. Kemudian teksturnya berubah. Tadinya bentuknya memanjang seperti apa, kalau anak-anak main Play-Doh itu main tanah liat seperti itu, ya. Kemudian makin lama makin meringkil kecil-kecil, yang makin meringkil besar, makin lama terus makin meringkil kecil-kecil, ya. Nah, kecil-kecil, bulat-bulat kecil seperti dikatakan seperti kotoran kambing gitu, ya. Terus frekuensinya, tadinya kita bisa buang air besar tiap hari, terus lama-lama menjadi 2 hari sekali, kemudian menjadi 3 hari sekali, 4 hari sekali, kadang seminggu sekali, kadang diselingi dengan diare. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Kemudian rasa tidak puas, ya. Kita kalau sudah buang air besar, setelahnya kita merasa plong, merasa lega, puas. Tapi seringkali pada pasien dengan kanker di rektum, di usus besar bagian bawah, dia merasa tidak puas saat buang air besar, ya. Setelah buang air besar, nanti keluar kamar mandi, 5-10 menit lagi dia merasa kok masih belum tuntas, ya. Dia ke toilet lagi, dia berusaha ngeden tapi tidak ada yang keluar. Gitu terus berhari-hari. Ya, hati-hati kalau ada gejala seperti itu. Nah, itu C yang pertama. Terus kemudian O, ya, ocult blood loss, ya, kehilangan darah yang tidak bisa kelihatan. Ini taunya nanti dari pemeriksaan darah, misalnya pas medical check up, tahu-taunya HB-nya sudah 8, HB-nya sudah 10, padahal normalnya HB 12 atau 13, ya. Jadi ada perdarahan yang tidak diketahui sebabnya, seperti yang saya katakan pada pasien saya yang perempuan 75 tahun ini, datang dengan pucat, anemis, tanpa sebab yang jelas, ya. Terus kemudian unexplained loss of weight, ya, penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan kenapa. Dalam waktu 3-4 bulan turun badannya drastis sekali. Tadinya kelihatan gemuk, sehat, berat badannya 85 atau 90 kilo, turun, ketemu lagi 4 bulan kemudian berat badannya tinggal 65 atau 70 kilo, ya. Dalam waktu singkat 2-3 bulan terjadi penurunan berat badan, ya. Nah, penurunan berat badan ini paling sering terjadi pada pasien diabetes dan pasien hipertiroid. Jadi kalau kedua penyakit tersebut disingkirkan, artinya tidak ada penyakit tersebut, maka harus diwaspadai kemungkinan ada cancer dan kemungkinan pada usus besar karena nutrisi penyerapannya di sana, ya. Kemudian berikutnya adalah obstruction, kembung, ya, rasa kembung, makan sedikit kembung, hari ini makan, besok pagi sulit buang air besar dan kembung terus, tapi tidak tahu kenapa, ya. Nah, itu harus diwaspadai. Kemudian no interest, artinya tidak ada minat sama sekali. Ini berkaitan dengan kehilangan darah tadi, tidak ada minat sama sekali, diajak ngafe, diajak nonton, diajak jalan, tidak mau, lebih enak di rumah, tiduran terus. Nah, itu berkaitan dengan kehilangan darah yang kronis, ya. Kemudian berikutnya adalah kram, ya. Jadi di perutnya terasa kram, perutnya ini kram, seperti mules, lebih nemen dari mules, ya, lebih keras dari mules. Jadi mules, melilit, kemudian hilang. Nanti berapa saat lagi seperti melilit, kemudian hilang, ya. Itu disebabkan oleh karena ada pertumbuhan sel kanker di dalam perutnya yang berusaha ditolak oleh tubuh, ya. Nah, itu adalah tanda-tanda yang perlu kita waspadai, tanda-tanda awal yang perlu kita waspadai supaya tidak kelewatan, ya, supaya paling tidak bisa mendeteksi dini, kalau ada tanda-tanda tersebut kita harus waspada, harus segera berobat, ya.
Nah, kenapa bisa terjadi kanker usus besar? Kita lihat tidak ada sebab tunggal, ya, tidak ada sebab tunggal. Yang ada adalah perpaduan antara keseimbangan di usus besar, faktor genetik, dan faktor lingkungan, ya. Jadi bukan seperti demam berdarah, oh disebabkan oleh karena virus demam berdarah. Seperti tifus, oh disebabkan oleh bakteri Salmonella typhosa. Bukan seperti itu, tapi terjadinya perubahan menjadi kanker ini dari sel normal menjadi kanker adalah perpaduan antara keseimbangan dari bakteri baik, bakteri jahat dalam usus besar, faktor genetik, dan faktor lingkungan. Ya, itu yang memicu perubahan dari sel-sel normal menjadi sel-sel kanker tersebut. Ya. Nah, sekarang faktor risikonya apa? Apakah saya mempunyai faktor risiko? Ya, apakah saya berisiko terjadinya kanker? Kita lihat. Nah, ini faktor risikonya. Ada 3 faktor risiko yang utama, yaitu riwayat keluarga dan riwayat pengobatan sebelumnya. Ya, riwayat keluarga, jadi ada papanya atau opa atau omanya atau mamanya mengalami sakit kanker sebelumnya. Ya, kemudian ada inflammatory bowel disease. Ya, penyakit ini jarang di Asia, banyak di negara-negara Eropa dan Amerika, yaitu inflammatory bowel disease. Di sana ada 2, ulcerative colitis dan Crohn disease. Kalau itu tidak diobati dengan bagus, maka akan terjadi perubahan pada sel-sel di usus besar yang pada akhirnya menyebabkan perubahan itu ke arah kanker. Ya, nah, polip, hati-hati kalau ada yang pernah endoskopi, pernah kolonoskopi dan didapatkan polip, polipnya diambil kemudian diperiksakan laboratorium. Nah, itu harus rutin memeriksakan diri. Ya, nah ini konon katanya penelitian mengatakan diabetes itu bisa salah satu faktor risiko terjadinya kanker usus besar. Yang kedua adalah gaya hidup, ya. Pola makan ini yang terutama adalah terlalu sering makan makanan yang daging merah, makanan-makanan yang diproses seperti sosis, kemudian ham, kemudian makanan-makanan yang ada pemanis, perasa seperti itu, ya. Kurang sayur, kurang buah, kurang serat, ya. Makanan yang rendah kalsium, rendah vitamin D, dan rendah produk-produk dari hewani, dari susu itu, ya. Kemudian yang kedua adalah berat badan, overweight, berat badannya berlebihan, ya. Nah, gimana cara tahunya berat badan berlebihan? Ya, dengan timbang, tapi kan kita nggak mungkin buat timbangan setiap hari, ya. Kira-kira kalau paling gampang, ya, kira-kira kalau Bapak Ibu mau olahraga, mau jogging, pasang sepatunya, ya, pasang sepatunya, ngikatkan tali sepatunya. Kalau sudah mulai menggos-menggos seperti itu, pasang sepatu aja sudah mulai menggos-menggos, hati-hati, ya, sudah mulai terengah-engah masang tali sepatu, masang sepatu untuk olahraga, hati-hati, ya. Nah, itu sudah mulai terjadi peningkatan berat badan. Kemudian gaya hidup yang lain adalah physical inactivity, ya, atau bahasa Indonesianya mager, ya. Terus cuma minum kopi, minum makanan yang ada pemanisnya sambil nonton YouTube, Netflix seharian di situ, nggak pergi kemana-mana, nggak ada olahraga. Nah, itu merupakan salah satu predisposisi, merupakan salah satu risk faktor terjadinya kanker, ya. Demikian juga dengan merokok dan minum alkohol yang berlebihan. Faktor lain adalah terjadi ketidakseimbangan antara kuman baik dan kuman jahat di usus, ya. Di usus kita, terutama usus besar, itu banyak sekali bakteri, banyak sekali kuman-kuman yang baik yang menjaga keseimbangan di sana, ya. Yang bertujuan untuk melumpuhkan bakteri dari luar, menjaga keseimbangan sehingga sel-sel sana tetap bagus. Nah, ini seringkali dirusak oleh
kita terlalu sering mengkonsumsi antibiotiknya. Batuk pilek sedikit minum antibiotik, batuk pilek sedikit minum levofloxacin, mencret diare sedikit beri tetrasiklin seperti itu. Nah, itu akibatnya bakteri-bakteri yang baik akan mati, nanti yang tersisa bakteri-bakteri yang resisten saja. Nah, itu akan merusak keseimbangan di usus besar, ya. Seperti kita lihat tadi bahwa di sana ada keseimbangan antara bakteri baik, lingkungan, dan pola hidup, ya. Kemudian usia, nah ini yang tidak bisa kita hindari, makin usianya makin di atas 55, resikonya akan makin tinggi mengalami kanker, ya. Kemudian katanya jenis kelamin dan ras, kemudian faktor sosial ekonomi, ya. Nah, ini kalau ada dari penelitian dikatakan kalau ada riwayat keluarga, artinya papanya atau mamanya atau opa atau omanya, maka risiko terjadinya kanker sampai 1,6 kali lebih besar dibandingin kalau tidak ada riwayat. Kalau merokok, ini risiko terjadinya kanker usus besar 1,85 kali. Kemudian kalau minum alkohol 1 kali lebih besar. Kemudian kalau berat badannya obes, gemuk, risikonya makin meningkat juga, ya. Nah, seringkali pertanyaan dari pasien itu stadiumnya stadium apa? Stadium awal, stadium akhir, atau bagaimana? Nah, ternyata kanker usus besar ini mempunyai stadium juga, ya. Nah, kalau kita lihat, ternyata usus kita itu berlapis-lapis, ya. Kalau itu diperiksa di bawah mikroskop, itu ternyata berlapis-lapis banyak sekali seperti ini, ya. Nah, kalau diperiksa di bawah mikroskop, dari ini selaput lendir yang paling dalam, kemudian ada lapisan otot, lapisan syaraf, lapisan pembuluh darah di sini. Nah, kanker itu dimulai dari dalam sini, dari selaput lendir yang paling dalam ini, sel-selnya ini berubah, kemudian masuk ke dalam, ya. Masuk, merusak pembuluh darah, merusak otot, nyebar ke pembuluh darah dan ke kelenjar limfe, ya. Nah, ini adalah stadiumnya. Stadium 1 terbatas di permukaan, kemudian stadium 2 dia mulai sampai di bawah selaput lendirnya, itu namanya submukosa. Stadium 3 lebih dalam lagi, stadium 4 ini sudah mulai ada penyebaran ke kelenjar getah bening sekitarnya dan pembuluh darah. Stadium 5 ini sudah nyebar ke organ lain, sudah nyebar ke liver, nyebar ke paru-paru, atau mungkin ke otak, atau mungkin ke tulang belakang, ya. Stadiumnya sampai 5. Nah, bagaimana kanker itu kok bisa metastase, kok bisa nyebar, ya. Nah, ini kalau kita lihat, kalau ada kanker di usus besar ini, sel-sel kanker ini, ya, dia akan tumbuh berlebihan, tidak karu-karuan, dia akan merusak membran dari pembuluh darah ini dan masuk ke pembuluh darah seperti ini, ya. Masuk ke pembuluh darah, kemudian dia akan masuk ke pembuluh darah yang warna biru ini, dia bisa nyantol di pankreas. Kalau nyantolnya dia di liver, akhirnya terjadi penyebaran di liver seperti itu, ya. Jadi dia mulai dari merusak dinding pembuluh darah ini, masuk lewat pembuluh darah, dan dia mengalir ke seluruh tubuh, ya. Nah, masalahnya kanker usus besar ini seringkali datang terlambat karena dia gejalanya samar-samar, ya. Oleh para ahli dikatakan colon cancer doesn't always shout, it whisper. Jadi cuma kayak orang berbisik-bisik sampai akhirnya benar-benar tidak terdengar. Tahu-tahu kalau sudah terdengar sudah stadium yang berat, ya. Oleh karena itu kita butuh deteksi dini, seperti judul dari webinar kali ini. Kita butuh early detection. Makin dini deteksinya akan makin bagus, ya. Nah, bagaimana screeningnya? Bagaimana deteksi dininya, dok? Bagaimana bisa tahu mendeteksi secara awal itu? Nah, deteksi
bisa dilakukan dengan 3S. Ya, yang pertama adalah scope, yaitu kita dilakukan endoskopi, dimasukkan kamera dari anus, diteropong seluruh usus besar kita. Nah, itu bisa dilakukan. Kita punya alat yang bagus di Ciputra Hospital. Ya, kemudian dengan scan. Nah, dengan CT scan yang saya rasa Bapak dan Ibu semua sudah tahu, ya, CT scan kita masuk seperti alat di terowongan, kurang lebih sekitar 5 menit, ya, 3-5 menit. CT scan itu bisa mendeteksi sampai seluruh organ dalam kita lebih rinci, ya. CT scan yang dipunyai oleh Ciputra Hospital ini yang paling canggih yang ada di Indonesia, salah satunya, ya. Kemudian yang paling sederhana adalah S yang berikutnya adalah stool, pemeriksaan feses. Pemeriksaan dari kotoran kita, ya, melihat ada enggak itu kecenderungan infeksi, ada enggak sel-sel DNA dari kanker yang terlepas di sana, ada enggak darah di kotoran kita, ya. Itu cara yang paling sederhana, yang paling bisa dilakukan untuk mendeteksi awal, ya, dengan 3S. Yaitu scope, scan, dan stool. Semua ini bisa dilakukan di Rumah Sakit Ciputra Hospital, ya. Nah, ini kolonoskopi, pasien berbaring, kemudian dengan bius yang ringan, kamera dimasukkan di sini, ya, untuk melihat seluruh usus besar tersebut, ya. Jadi langsung kelihatan. Nah, kemudian bagaimana kalau pasien-pasien sudah mengalami kanker? Ya, ada beberapa pilihan terapi. Yang utama adalah pembedahan. Ya, kalau kanker ini bisa diangkat, itu prognosenya atau harapan hidup ke depannya jauh lebih bagus dibandingkan kalau kanker ini tidak bisa diangkat, tidak bisa diapa-apakan. Ya, kemudian radioterapi. Ya, setelah diangkat bisa dilanjutkan dengan disinar atau tidak. Atau kalau tidak diangkat juga bisa tetap dilanjutkan dengan disinar, ya, di radioterapi. Itu di tempat kita sedang dibangun fasilitas radioterapi. Kalau pembedahan, kita di Ciputra Hospital punya 3 dokter bedah digestif yang sudah cukup berpengalaman ini, ya. Kemudian kemoterapi. Nah, ini kemoterapi, jadi kalau kanker induknya sudah diangkat, seperti kita lihat tadi, ada beberapa sel-sel kanker ini yang sudah kadung terlanjur nyebar ke ikut pembuluh darah ke seluruh organ kita, ya. Nah, sel-sel kanker yang tidak kasat mata ini yang dibunuh dengan kemoterapi, ya, dibunuh dengan obat-obatan khusus untuk kemoterapi. Kemoterapi berbeda. Kemoterapi untuk kanker payudara berdarah berbeda, untuk kanker leher rahim berbeda, untuk kanker usus besar berbeda, ya. Kita di Ciputra juga sudah ada fasilitas kemoterapi dan sudah ada dokter ahli-ahlinya yang berkecimpung dalam. Saya katakan sebagai seorang dokter, saya cuma bisa merepair manusia secara fisik, tapi insurans bisa merepair patient finance, ya. Biayanya besar sekali kalau sampai kita sakit seperti ini. Nah, ini dikatakan oleh Dr. Marius Bernard, dia adalah ahli insurans untuk critical illness di dunia, ya. Nah, itu yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Tetap stay safe, stay healthy, dan stay with me, with Ciputra Hospital. Ya, selamat malam, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Tadi presentasinya, ya. Baik, wow, dokter, ini sudah banyak sekali beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini kita cepat aja ya, dok. Baik, ini ada yang bertanya, ini dok tadi menyampaikan bahwa ada perubahan kebiasaan buang air besar, ini bisa menjadi tanda awal kanker usus. Itu untuk ciri-cirinya seperti apa ya, dok? Mungkin bisa dijelaskan kepada saya. Silakan, dokter. Oh ya, seperti yang saya jelaskan tadi, change of bowel habit merupakan berupa perubahan frekuensi yang tadinya bisa tiap hari, kemudian menjadi 2 hari sekali, 3 hari sekali, 4 hari sekali, lama-lama seminggu sekali. Ya, frekuensinya berubah, konsistensinya, bentuknya berubah,
tadinya memanjang, lunak, kemudian ini seperti kotoran kambing. Kemudian ada darah atau itu seperti diare lendir saja, ya. Dan yang berikutnya perubahan kebiasaannya itu merasa tidak puas setelah buang air besar, ya, merasa kok masih kepengen buang air besar lagi sih, tapi kalau diingedengkan nggak ada. Nah, itu ciri-cirinya, ya. Ya, silakan. Baik, ini selanjutnya ada pertanyaan kembali, Dok. Malam, Dok, kalau kanker usus itu biasanya posisinya ada di sebelah mana? Apakah menyebabkan perut sebelah kanan jadi agak membesar? Terima kasih. Kanker usus besar seperti saya bilang tadi, lebih banyak di usus besar yang sebelah kiri, ya, di daerah rectus sigmoid, itu di daerah bawah itu paling banyak, ya. Harusnya tidak menyebabkan perubahan ukuran perut, ya. Kalau sudah sampai menyebabkan perubahan ukuran perut, akhirnya tampaknya tidak simetris, benjol di salah satu sisinya, berarti itu sudah berat sekali. Tidak mungkin orang itu bisa berjalan atau tidak mungkin beraktivitas. Berarti sudah membentuk membentuk massa yang besar sekali, ya. Karena dia letaknya adalah di dalam usus, sehingga seringkali tidak muncul sebagai bentukan mass atau benjolan yang besar, apalagi sampai tidak simetris seperti itu, ya. Ya, silakan. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Berapa lama hasil pemeriksaan kanker usus itu bisa diketahui dengan metode invasif? Ya, jadi kalau kita melakukan kolonoskopi, ya, diteropong pakai kamera tadi, kemudian ada kecurigaan, diambil, dibiopsi namanya, dalam waktu sekitar 3-4 hari sudah tahu hasilnya, cepat sekali, ya, itu. Oke, ya, itu, silakan. Baik, ini 2 pertanyaan terakhir lagi ya, Dok. Ya, silakan. Ini ada lagi, sebentar, saya lihat dulu ya, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk ya. Oke, ini tadi kurang lebih udah sampai sama ya. Oke, baik. Bagaimana caranya kita bisa membedakan antara kanker usus dengan stadium awal dengan stadium lanjut? Apakah memang dengan perubahan berat badan yang memang semakin lama semakin menurun, atau memang dilihat dari besar dari jenis kankernya? Ya, stadium lanjut itu ditandai dengan adanya penyebaran, ya, penyebaran di paru, penyebaran di liver, atau penyebaran di dalam perut itu sendiri. Kemudian tanda yang kedua, stadium lanjut itu tidak bisa diangkat kankernya, ya, kankernya sudah tidak bisa dioperasi lagi, jadi kita hanya mengandalkan radiasi atau mengandalkan kemoterapi saja. Nah, kalau stadium awal itu sulit sekali diketahui, hanya bisa diketahui dengan screening seperti tadi. Karena stadium awal itu letaknya adalah di dalam selaput lendir bagian dalamnya usus, yang hanya bisa terdeteksi dengan kolonoskopi tadi, dengan endoskopi, ya, itu seperti itu. Oleh karena itu, kalau mempunyai secara genetik, mempunyai orang tua, papa, mama, atau opa, omanya ada riwayat kanker usus besar, maka usia 45 tahun ke atas harus rutin screening, karena supaya tidak kelewatan, ya, supaya tidak kelewatan, tahu-tahu sudah besar. Sehingga kalau ketahuan stadium dini jauh lebih bagus. Stadium dini itu seringkali tidak menimbulkan gejala. Ya, itu. Oke, baik, ini satu pertanyaan terakhir ya, Dok, yang sudah banyak beberapa masuk ya. Baik, dokter tadi menyampaikan bahwa jika ditemukan polip itu bisa berpotensi untuk kanker usus. Bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa polip tersebut bisa berisiko menjadi kanker? Ya, bagus sekali. Ditemukannya polip itu seringkali tidak bergejala, ditemukan pada waktu MCU, pada waktu medical check up, di endoskopi, oh ternyata ada polip atau daging tumbuh di dalam usus, ya. Nah, pada saat endoskopi itu daging tumbuh itu harusnya diambil, ya, dipotong, diambil, kemudian diperiksakan laboratorium, diperiksakan histopatologi, ya.
Jadi dilihat di bawah mikroskop nanti bisa kelihatan itu memang benar polip itu jinak atau polip ada bagian-bagian polip itu yang sudah menjadi cancer seperti itu, atau bakal perjalanannya ke arah cancer itu. Ya, jadi polip itu diambil dengan alat tertentu saat endoskopi, kemudian diperiksakan laboratorium histopatologi. Itu adalah prosedur yang rutin dilakukan kalau pada saat endoskopi atau pada saat kolonoskopi ditemukan polip, ya pasti dilakukan pemeriksaan itu. Ya, gitu. Oke, baik ya. Ini sudah ada tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Yang tadi silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ya, ini. Oh, ini sebentar. Baik, saya buka di sini untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar kali ini. Boleh silakan berinteraksi langsung dengan Dr. Siu ya. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu yang ingin berinteraksi langsung, boleh silakan raise hand-nya supaya tadi ada Bu Naslia yang tadi dia sempat raise hand ya. Halo, selamat malam Bu Naslia. Halo. Halo, selamat malam. Oke, sepertinya belum terhubung. Tadi ada Bu Naslia yang tadi ingin berinteraksi. Halo, sudah. Halo. Halo, Bu Naslia. Halo. Oke, sepertinya belum bisa terhubung ya, nggak apa-apa. Baik, saya di sini buka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh silakan langsung raise hand. Ya, untuk di sini nantinya bisa berinteraksi langsung dengan Dr. Siu ya. Ada Bu Naslia? Nggak kedengeran, tak? Ya, suaranya nggak kedengeran Bu Naslia. Ibu untuk mikrofonnya bisa di... Ya, halo. Halo. Oke, yes, baru kedengeran Bu. Kedengaran Pak nih? Ya, sudah kedengeran. Silakan Bu Naslia. Ya, misalnya nih, aku cuma bertanya saja sih. Misalnya ini ada benjolan di payudara itu, apakah menandakan suatu kanker payudara, atau Pak? Terima kasih, gitu aja. Oh ya Bu, ya terima kasih. Kalau ada benjolan di payudara belum tentu kanker. Yang jelas itu merupakan tumor, artinya ada dalam tanda petik ada daging tumbuh yang berlebihan. Ya, jadi itu harus dipastikan. Jadi mungkin dengan biopsi, ya. Kalau itu yang invasif atau kalau tidak invasif dengan USG payudara atau mamografi sesuai dengan usianya itu, Bu. Tapi yang paling tinggi harus dibiopsi, dipastikan itu jenisnya daging tumbuhnya apa, ya seperti itu. Oke, terima kasih dokter. Ya, masih ada waktu. Jelas ya Bu ya. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh silakan. Yang ingin berinteraksi langsung dengan Dr. Siu, ya, untuk tadi ya deteksi dini mengenai kanker usus. Ada? Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi dokter. Baik ya, Bapak Ibu sendiri ya, terima kasih yang tadi ya sudah mendengarkan presentasi langsung dari Dr. Sio Santo Hadi ya, untuk ya tadi dengan temanya adalah jaga usus, jaga hidup, deteksi dini itu penting ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan dan juga partisipasi dari Dr. Siu yang di malam hari ini sudah berkesempatan ya Dok hadir di Ciputra Entrepreneurs Club di acara kita Entrepreneurs Meetup sebagai narasumber kita ya dengan tema yang sangat menarik, dan tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Siu di sini ya memotivasi kita semua Dok untuk tadi ya jaga kesehatan, deteksi dini kanker usus sejak dini. Setuju ya Dokter ya? Oke. Saya juga kalau ada peserta yang tanya kemana, Mbak? Kalau ada peserta yang masih mau tanya, nah itu harus dikasih saluran supaya boleh bisa dari nanti untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh silakan, nanti di sini kita akan buatkan untuk sesi nantinya di sini untuk sesi tanya jawab yang nanti bisa dibantu jawab oleh Dr. Siu ya dokter ya. Kasih nomornya apa, Ciputra Hospital harus kemana gitu supaya
kalau selanjutnya ada pertanyaan. Boleh. Di malam hari ini juga sudah hadir Mbak Yesi nih. Halo Mbak Yesi. Mbak Yesi mungkin bisa membantu, Dok? Bisa membantu Mbak Yesi? Nanti akan dibantu dari tim Cihos ya, Dokter Siu ya? Ya. Oke ya, baik. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang di malam hari ini sudah ada dari awal hingga akhir ya. Tadi mendengarkan presentasi dari Dokter Siu ya mengenai ya jaga usus, jaga hidup, deteksi dini itu penting. Dan saya juga terima kasih ya ucapkan kepada Dokter Siu yang sudah hadir di malam hari ini menjadi narasumber kita, dan semoga tadi apa yang disampaikan oleh dokter bisa memotivasi kita semuanya dan juga ya membantu kita tentunya dalam menjaga kesehatan ya, khususnya adalah di bagian tadi adalah usus di saluran pencernaan. Saya dengan Natalia mengucapkan terima kasih banyak dokter, sehat selalu dokter, dan sampai jumpa nanti di next event ya dokter ya. Dah, terima kasih semuanya.